Apa Anda ngerti apa itu eksistensi itu? Eksistensi itu dalam filsafat artinya kecemasan. Manusia itu ditakdirkan untuk eksis karena dia satu-satunya makhluk yang mempunyai psikologi kecemasan. Macan nggak punya kecemasan. Macan di-drive oleh insting untuk menerkam. Tapi manusia di-drive untuk selalu cemas, mengalami segala macam suasana politik, suasana perkawinan, suasana percintaan, suasana ujian akhir. Semua kita hidup di dalam psikologi kecemasan. Itu namanya existence. Dalam bahasa Jerman existence artinya orang yang menghadapi kecemasan radikal. Saya kira mahasiswa yang bikin istilah ini juga pasti baru tahu bahwa eksistensi artinya kecemasan. Jadi apa yang kita cemaskan? Apakah Pancasila bisa jadi dasar bernegara? Dan apakah dasar itu bisa menghasilkan politik yang bermutu di 2019? Saya mencemaskan. Jadi jangan selain saya, kalau dari awal saya sudah cemas nih, karena kata eksistensi memang mencemaskan. Dan faktanya memang kita hidup di dalam kecemasan hari ini. Kita mau membayangkan milenial 4.0, tapi kita cemas dengan keadaan infrastruktur pikiran kita yang dikendalikan secara hegemonis oleh birokrasi kampus, oleh tertib kekuasaan. Karena itu tepat hari ini kalau diselenggarakan oleh prodi hukum tata negara, karena seolah hukum kita tidak tertata, negara juga tidak tertata. Coba saya tanya secara akademis, mana yang membuat saudara cemas? Atap sport center ini yang berbentuk kubah atau yang berbentuk datar, horizontal? Seandainya ruangan ini atapnya tidak melengkung tapi datar, saya merasa lebih cemas atap yang datar. Saya merasa aman dengan atap yang melengkung ini. Saya terangkan dulu, ada fakultas teknik sini. Dulu di zaman Yunani di Athena, kalau Anda pergi ke Athena, kuil-kuilnya itu atapnya datar, nggak melengkung. Karena itu dia perlu pilar yang banyak buat menopang atap yang datar itu. Karena potensi retak lebih tinggi dibandingkan dengan atap yang lengkung. Kalau Anda bikin atap datar di sini pasti ada pilar di sini buat nopang atap itu. Mereka yang belajar ilmu fisika mengerti bahwa konstruksi lengkung adalah konstruksi yang paling aman karena dia menahan dirinya sendiri. Karena itu semua jembatan selalu ada lengkungan sebagai penopang jembatan. Karena lengkung secara teknis mampu untuk menahan dirinya sendiri. Lain kalau datar maka mesti banyak pilar. Di sini nggak ada pilar, pilarnya cuma 4, 1, 2, 3, 4 buat menopang atap lengkung itu. Jadi kecemasan itu ditentukan oleh cara kita mengalami keadaan. Dalam keadaan ada atap lengkung, saya merasa lebih aman. Saya tidak perlu pilar kalau atapnya lengkung. Saya tidak perlu pilar bernegara kalau demokrasi jalan. Jadi kita ada di dalam upaya untuk mengerti keadaan ini dengan memaksimalkan kemampuan kita untuk mengucapkan pikiran. Nah, fungsi dari atap lengkung ini, saya bahas ruangan ini dulu ya sebelum pergi ke ruang politiknya. Ada teologi pada atap lengkung. Lengkung artinya kita membawa turun langit seolah-olah ini adalah lengkungan langit. Karena itu kemudian setelah periode Yunani adalah periode Romawi. Tempat beribadah setelah periode Romawi, karena sudah ada teologi Katolik, maka atap lengkung itu biasanya dilukis orang-orang suci di atasnya. Museum, gereja, tempat pertemuan. Jadi selalu ada gambar orang suci, seolah-olah itu adalah langit, tempat orang suci itu. Ini saya kasih kuliah arsitektur dulu ya. Jadi dengan langit melalui konstruksi atap lengkung, Anda nggak mungkin gambar orang suci di atasnya. Kalau atapnya datar, tidak ada dimensi. Kita nggak menikmati dimensi di dalam sesuatu yang datar. Kelengkungan ini menghasilkan imajinasi. Jadi begitu ada atap lengkung, maka saya mengimajinasikan langit, yuntok surga. Karena itu dulu saya bilang soal fiksi. Fiksi menimbulkan imajinasi. Saya jawab pendek dulu ya, bagian panjangnya nanti di kafetaria. Nah, kita hari ini, jadi kalau ada orang, ini saya mau ledek sedikit, kalau di Jakarta ada orang bikin atap lengkung rumahnya tapi banyak pilar, itu secara teknis itu dungu. Karena lengkungan nggak butuh pilar, bahkan adanya pilar mengganggu sirkulasi udara. Kalau ini udaranya hidup dan tidak menimbulkan panas, karena lengkungan itu dengan sendirinya menyebabkan aliran udara itu berputar. Kalau dia datar, aliran udaranya mentok di atas itu.
Di tempat yang bersalju juga orang bikin rumah dengan atap lengkung supaya saljunya itu mudah menggelincir, tidak membebani atap sehingga rumah itu roboh.